Ini adalah HP Typo Pad 12000. Sebuah alat menulis digital, yang dilengkapi dengan keyboard fisik, touchpad, serta 3 port USB 3.0, dan baterai cadangan, yang dikemas dalam casing print 3 dimensi yang kompak. Halo guys, Assalamualaikum. Inilah hasil dari rancangan yang dilakukan pada episode sebelumnya, mengenai modifikasi dan penggunaan ulang smartphone, yang telah mengalami kerusakan pada fungsi layar sentuhnya. Benda ini, saya beri nama, HP Typo Pad Proto 12000. Karena rancangan ini, merupakan sebuah prototipe, atau produk uji coba, dari sebuah ide, yang ingin merubah produk yang ditinggalkan, agar kembali produktif dan dapat digunakan lebih lama. Pada video yang lalu, saya telah berbagi mengenai proses pencarian ide, spare part yang digunakan, serta cuplikan proses pembuatan casing menggunakan Tinkercad. Namun, pada rancangan pertama itu, saya memperlihatkan sebuah USB hub, yang lengkap dengan card reader, Type-C, USB-A, dan LAN. Tapi setelah dirancang ulang, saya akhirnya hanya menggunakan USB hub dengan port USB-A 3.0 saja, tanpa LAN, tanpa card reader, tanpa Type-C. Seperti yang saya sampaikan pada video lalu, jika sebenarnya, smartphone ini masih dalam kondisi yang prima, dan bahkan, kondisi fisiknya juga masih termasuk mulus. Namun karena layar sentuhnya tidak berfungsi, maka smartphone ini menjadi tidak berguna lagi, sedangkan biaya yang diperlukan untuk mengganti layar sentuh, informasi terakhir yang saya dapat adalah sebesar 2 juta rupiah, belum termasuk ongkos kirim dari luar negeri, belum termasuk ongkos pemasangan di toko lokal, dan belum terjamin, apakah LCD, baik-baik saja selama proses pengiriman. Karena itulah, solusi yang paling murah untuk membuat smartphone ini produktif kembali, adalah dengan mengintegrasikan aksesoris tambahan secara semi-permanen, dan mengemasnya dalam casing yang kompak, agar tetap portabel dan mudah dibawa bepergian. HP Typo Pad 12000, tidak melakukan modifikasi OS sama sekali, karena vendor, tidak membuka layanan unlock bootloader secara terbuka. Jadi, hal yang bisa saya lakukan, hanya menonaktifkan beberapa aplikasi bawaan melalui ADB, termasuk menonaktifkan Google Keyboard, serta menambah aplikasi Rotation Control, agar HP Typo Pad 12000 selalu dalam mode landscape setiap saat. Sedangkan yang lainnya, saya tidak memasang aplikasi sosial media, agar tidak terganggu saat HP Typo Pad 12000 digunakan untuk mengetik. Dan, aplikasi mengetik yang saya gunakan di sini adalah Markor Editor, yang dapat menangani berbagai format dokumen berbasis teks, seperti Markdown, SimWiki, dan sejenisnya. Kemudian, Emacs Editor, yang memiliki fitur syntax highlighting, yang cocok digunakan untuk coding. HP Typo Pad 12000, telah terintegrasi dengan baterai cadangan berkapasitas 9700 mAh, yang bisa digunakan untuk mengisi baterai utama hingga 150%, dengan 2 tahap pengisian. Sedangkan, baterai utama HP Typo Pad 12000, berkapasitas 3700 mAh, dan mampu bekerja hingga 4 jam lebih, karena tidak terpasang kartu SIM di dalamnya. Jadi, dalam sekali pengisian penuh pada kedua baterai, HP Typo Pad 12000, mampu bekerja hingga 10 jam lebih. Untuk akses internet, HP Typo Pad 12000, hanya mengandalkan jaringan Wi-Fi, meskipun sebenarnya, benda ini telah mendukung jaringan hingga 5G, tapi itu tidak digunakan. HP Typo Pad 12000, juga dilengkapi dengan laser pointer, yang berguna, untuk bermain dengan kucing, ketika sedang jenuh di tengah proses menulis. Sebagai fitur tambahan, HP Typo Pad 12000, juga bisa digunakan menulis dalam kondisi minim pencahayaan, karena keyboard yang digunakan, telah terintegrasi, dengan backlight LED yang memiliki beberapa variasi warna. Sehingga, proses menulis dapat terus dilakukan meski sedang terjadi pemadaman listrik.
Untuk kebutuhan aplikasi desktop, HP TypoPad 12000 juga bisa menanganinya dengan cukup baik, karena telah terpasang dan terkonfigurasi sistem operasi Debian Linux melalui Termux dan Termux X11. Debian Linux pada HP TypoPad 12000 dapat dijalankan dengan mudah, yaitu hanya dengan cara melakukan klik pada shortcut yang disediakan di beranda. HP TypoPad 12000 menggunakan sistem pengisian baterai 2 channel, yang masing-masingnya ditujukan untuk baterai yang berbeda. Yaitu, baterai utama yang telah mendukung pengisian fast charging, dan baterai cadangan dengan arus pengisian 5 volt 2 ampere. Itulah perkenalan singkat mengenai HP TypoPad 12000 yang dibangun dari smartphone bekas sebagai unit terpad portabel yang ergonomis. Semoga menginspirasi, dan wassalamualaikum.